Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Saudara, dalam ayat ini dikatakan berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Memang pendidikan ini bisa mengarah kepada pendidikan umum. Kalau kita makin pandai, kita juga bisa menguasai banyak hal. Tetapi kalau kita melihat bagian B, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Mungkin kepandaian itu kita bisa pakai untuk kehidupan kita yang berguna untuk menghidupi hidup kita, keluarga kita secara jasmani. Tetapi ada hal yang lain yang lebih indah, saudara-saudara. Dikatakan berpegang pada didikan. Didikan ini bisa juga mengarah kepada pendidikan yang Tuhan berikan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, itu jangan kita lepaskan. Artinya iman kepada firman Tuhan yang mendidik kita itu penting sekali. Karena kehidupan kita itu adalah perjalanan yang kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Nah, sebab itu kita butuh kekuatan di dalamnya. Kita butuh sesuatu pengertian dan pemilihan yang penting. Karena kalau kita salah pilih, bukan kehidupan tapi malah kematian. Nah, di sini mari kita belajar berpegang pada didikan. Saudara, kalau Tuhan mendidik kita, itu pasti untuk kebaikan kita. Kadang-kadang didikan Tuhan itu juga tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Tetapi itu berguna untuk hal hidup. Hidup iman, hidup pengharapan, hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi sangat penting kita pegang kepada pendidikan Tuhan. Tuhan mau mendidik tiap anak-anaknya untuk kita bisa pandai menghadapi masalah, untuk kita bisa bijak menghadapi masalah, untuk kita mempunyai pengertian yang baik supaya kita tidak menemui kebinasaan. Walaupun mungkin masalah berat, mungkin juga ada persoalan ini dan itu, tetapi ada kehidupan di dalam kita. Yaitu iman kita, pengharapan kita. Firman Allah itu akan mengarahkan kita kepada kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, saudara-saudara, saya akan menceritakan seorang yang mengalami hal-hal yang berat, tapi dia ingat firman Tuhan. Dan itu membuat hatinya hidup. Dan itu membuat dia kuat di dalam menghadapi masalah. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Stamford. Dia seorang pengacara yang berhasil. Dan dia seorang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan dia hidupnya dekat dengan D.L. Moody. Nah, saudara-saudara, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan juga diberkati dalam rumah tangganya, diberkati dalam pekerjaannya, diberkati dalam kegiatannya. Tetapi badai hidup yang dia tidak memikirkan itu bisa saja mendadak tiba-tiba datang. Anaknya yang paling bungsu 4 tahun, meninggal karena sakit demam berdarah. Tidak lama kemudian, saudara-saudara, real estate yang dia bangun begitu berhasil terbakar. Musibah yang cukup besar. Dan yang ketiga, saudara, waktu istrinya dan 4 anaknya menuju Perancis, dia tidak bisa ikut karena ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Tiba-tiba di tengah perlayarannya, walaupun kapal pesiar itu begitu mewah, kapal itu tertabrak oleh kapal besi yang besar sekali. Dan akhirnya kapal ini tenggelam. Anaknya 4 mati semua, saudara-saudara. Dan akhirnya istrinya terdampar dan istrinya memberi berita bahwa hanya saya yang selamat. Lalu tiba saatnya dia harus menyusul istrinya ke Perancis. Di tengah lautan itu, kapten kapal ngomong, dulu peristiwa istrimu itu di sini. Lalu dia minta sama kapten itu, tolong berhenti sebentar di tempat ini. Dan di tempat itu dia mengheningkan pikirannya.
membayangkan anak-anaknya waktu itu meninggal empat sekaligus tenggelam di lautan itu, di tempat dia berada saat itu. Dan saudara, dia sambil merenung, tapi dia bisa berkata, "It is well with my soul." Wah, luar biasa saudara. Mengapa dia bisa begitu? Karena dia ingat akan firman Tuhan. Bahwa hidup di dunia ini fana. Tapi Tuhan akan datang kembali dengan kemuliaannya. Dan itu yang dia ingat saudara. Sehingga dia mengatakan, apapun yang terjadi di dunia ini, tapi aku percaya pengampunan Yesus, janji Yesus, hidup yang kekal waktu dia datang, itu luar biasa indahnya. Sebab itu apapun yang terjadi, semua itu baik karena janji Tuhan ya dan amin. Sebab itu dia membuat syair yang indah. Walaupun beban berat ada, tapi it is well with my soul. Inilah saudara satu keuntungan, imannya hidup, pengharapannya hidup. Karena firman Tuhan dia ingat. Dan itu menjadi pegangan hidupnya. Sehingga saat dia mengingat hal-hal yang susah, tapi ada satu kehidupan yang mengalir di dalamnya. Yaitu iman yang kuat, pengharapan dalam firman-Nya. Dan dia yakin pasti itu terjadi nanti. Dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Puji Tuhan, sebab itu mari kita jangan lepaskan pengajaran firman Tuhan. Kita terus pegang supaya kita mencapai apa arti hidup itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya menguatkan saudara sampai akhirnya, walaupun sekarang ada persoalan, tapi di dalam saudara ada iman yang hidup, pengharapan yang hidup, dan firman yang hidup. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.